Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi. Bukan selamat pagi ya, karena siapa tahu kalian nontonnya malam gitu ya. Semangat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Semoga kalian tetap sehat di rumah sana. Walaupun kita harus belajar jarak jauh, insya Allah keberkahan ilmu mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkannya. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia kita. Jadi ini sengaja dibuatkan slide ya, belajar bahasa Indonesia home based. Ini belajarnya dari rumah lah ya, kalian bisa tonton. Tidak bisa bertemu dengan Pak Guru juga tidak bisa bertemu dengan kalian, tidak bisa melihat kalian apakah tidur, apakah lagi ngobrol dengan temennya, atau lagi saling sweet-sweetan gitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap di rumah, tetap sehat, dan belajarnya juga rajin. Jadi ini adalah materi khusus nanti ya untuk kelas 8 ya, yang sengaja dibuat Alustaz tidak pacu Ricky Sunaria. Oke. Baik, adapun materi yang Pak Guru ingin sampaikan melalui slide singkat ini nantinya, nggak usah panjang-panjang ya, karena khawatirnya kuota kalian habis gitu ya. Nanti ngeluh-ngeluh gitu. Baik, kita langsung saja. Jadi babul kitab. Kalau dulu orang belajar di pondok pesantren itu kalau baca kitab itu ada babut toharoh. Kita pakai babul kitab. Babul kitab ini adalah bab yang akan membahas tentang perbukuan. Jadi kita akan bahas tentang buku ya. Karena memang materi bab terakhir kita di kelas 8 adalah tentang buku. Nanti ada dua jenisnya, nanti Pak Guru sampaikan. Maaf ya, mohon maaf Pak Guru batuk sebentar. Sorry, sengaja. Baik, kita lanjutkan. Jadi pembahasan kita tentang buku ini ya. Tentu yang namanya buku kalian pernah lihat lah tentunya. Ini salah satu contoh buku nih ya. Mungkin kalian sudah akrab dengan judulnya gitu ya. Namun tidak hanya ini yang namanya buku ya. Ada ini juga. Ini covernya aja yang diperlihatkan ya. Tidak ada isinya ya. Atau yang ini gitu ya. Yang jelas nanti kalau kita mau sederhanakan lah ya, Pak Guru mungkin kasih gambaran sedikit. Yang namanya buku itu adalah kertas-kertas yang kemudian kita jilid lah. Dijilid kemudian ada tulisan di dalamnya. Itu kita sebut buku gitu ya. Kalau dia masih lembaran bukan buku namanya gitu ya. Jadi dia sudah terjilid rapi. Tapi walaupun pembahasannya tentang buku, tentu Pak Guru tidak ingin membuat kalian atau mengajari kalian hal-hal yang tidak baik gitu ya. Seperti ini ya. Kalau ingin pintar, makanlah buku gitu ya. Dibakar bukunya, dimasukkan ke dalam air, diseduh gitu. Tambahin air hangat, tambahin gula, diminum. Itu tidak akan membuat cerdas ya. Kita harus membacanya. Tapi materinya bukan tentang bagaimana cerdas dengan buku ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal buku itu apa saja sih jenisnya di dalam kategori kebahasaan gitu ya, atau bahasa Indonesia. Namun secara umum insya Allah ini berlaku juga gitu. Baik, kita mulai ya materi. Namun sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin berikan gambaran sedikit tentang tujuan pembelajaran ya. Jadi harapannya nanti ketika kalian sudah mengikuti beberapa kali pembelajaran ini nantinya kalian bisa menguasai beberapa kompetensi gitu, atau kalian bisa melakukan beberapa hal gitu. Yang pertama, Pak Guru mengharapkan siswa Pak Guru dapat nanti bisa menyebutkan atau apalah istilah lainnya kalian ciri dari sebuah buku fiksi dan juga buku non fiksi. Ada pembahasan kita tentang dua buku ini nantinya, buku fiksi dan non fiksi. Itu ada gangguan. Kemudian yang kedua, nanti Pak Guru juga sangat berharap kalian nanti bisa menentukan, oh yang namanya buku fiksi itu pasti ada ini nih di dalamnya nih. Kalau buku non fiksi pasti ada ini atau unsur-unsurnya gitu ya. Yang ketiga, Pak Guru juga sangat berharap kalian nanti setelah tahu cirinya, tahu unsurnya, bisa membedakan
yang mana buku fiksi, mana buku non fiksi. Cukup lihat depannya saja kalian bisa bedakan kok. Ini buku fiksi, ini buku non fiksi. Itu harapan ya. Kemudian yang terakhir, ini yang kalau bagi Pak Guru ini yang paling penting ya. Bahwa nanti Pak Guru berharap kalian bisa membuat ringkasan materi dari buku fiksi yang kalian baca atau buku non fiksi yang kalian baca. Kalian ringkas, kemudian kalian sebarkan. Seperti biasalah tugas-tugas portofolio yang sering Pak Guru minta kepada kalian, yang kalau dia bisa disebarkan ke banyak orang, kenapa tidak kita sebarkan ke banyak orang? Mungkin itu bisa mendatangkan kebaikan untuk kita gitu. Baik, jadi 4 hal ini yang Pak Guru nanti harapkan bisa kalian capai ketika selesai pembelajaran bahasa Indonesia untuk bab 4 ini. Namun kita akan belajar sedikit-sedikit ya, supaya tidak terlalu berat. Oke. Yang pertama, kalau ada kata pepatah gitu ya, tak kenal maka Pak Guru akan kenalkan. Pak Guru akan kenalkan kalian dengan ciri khas dari sebuah buku fiksi maupun ciri khas dari buku non fiksi. Karena nanti kedua buku ini punya ciri khas masing-masing gitu ya, yang akan membantu kalian untuk membedakannya. Yang pertama buku fiksi. Nah, buku fiksi itu kalau kalian baca nanti ada buku itu ya, sekali lagi kertas tebal gitu ya, atau kertas tipis boleh lah, yang kemudian dikumpulkan beberapa lembar, dijilid, nah itu disebut buku gitu ya. Kalau kalian baca buku itu, nanti isinya itu umumnya bersifat khayalan atau isinya bersifat imajinatif. Kalau kalian baca, wah tidak mungkin bisa terjadi seperti ini. Misalkan ada seorang laki-laki berkepala ular bisa terbang. Ini tidak mungkin bisa terjadi. Misal ya, kalau kalian anggap itu tidak bisa terjadi, maka itu adalah salah satu ciri khas bahwa buku itu adalah buku fiksi ya. Dia pasti fiksi gitu ya. Kalau isi di dalamnya itu bercerita atau membuat kita berhayal atau bicara tentang sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak bisa diterima oleh logika manusia pada umumnya, atau kita sebut dengan imajinatif atau tidak benar-benar terjadi adanya. Itu buku fiksi biasanya. Kemudian yang kedua, bahasa. Jadi ciri kedua buku fiksi itu adalah bahasa yang dia gunakan itu, kalau Pak Guru boleh istilahkan, dia menggunakan bahasa mana suka gitu ya. Jadi si penulis boleh saja berbahasa baku, atau si penulis boleh juga berbahasa tidak baku, atau bahkan dia boleh mencampur-campur, ada baku ada tidak baku di dalam tulisannya, di dalam karyanya, di dalam buku yang dia buat. Itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah ini. Ini ciri umumnya ya. Kemudian kalau buku non fiksi itu juga punya ciri khas gitu ya. Yang pertama, nah ini kebalikannya gitu ya, kebalikan dari buku fiksi. Dia sifatnya itu informatif, memberitahu seseorang sesuatu, memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada orang, dan biasanya mengenai sesuatu yang benar-benar terjadi ya, entah itu sebuah kejadian, sebuah pengetahuan gitu ya, atau ilmu gitu ya. Kemudian ciri yang kedua itu informasi yang disampaikan umumnya tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini ya, sekali lagi biasanya tentang ada hal-hal yang berkaitan dengan keilmiahan, kalau bahasa orang ya. Jadi berkaitan dengan ilmu pengetahuan gitu. Kenapa kita sebut dia berkaitan dengan ilmu pengetahuan? Karena biasanya buku non fiksi itu didasarkan pada fakta dan data. Jadi harus melibatkan penelitian dulu, ada pengamatan dan seterusnya. Dan adapun bahasa yang digunakan dalam buku non fiksi itu biasanya bahasanya adalah bahasa baku ya, atau bahasanya baku itu ragam bahasa baku gitu. Nah, dari ini sepintas ya penjelasan tentang ciri khas. Mungkin ada sedikit pertanyaan ya, baku atau dia ada baku di buku fiksi, di non fiksi juga ada pembahasan tentang baku gitu ya. Apa sih baku itu gitu ya? Mungkin ada sedikit pertanyaan seperti itu di benak kalian. Nah, kalau boleh Pak Guru sederhanakan,
baku itu NB itu notabene ya, bukan notebook ya, notabene artinya catatan tambahan. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku di sebuah tempat, di suatu tempat. Kalau kita di Indonesia, ya berarti kaidah kebahasaan yang berlaku di Indonesia, dan kita pedomannya adalah IYD atau ejaan yang disempurnakan gitu ya. Dan juga kamus besar bahasa Indonesia tentunya. Jadi baku tidak bakunya nanti diukur dari itu, sesuai tidak dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, sesuai tidak dengan penulisan di kamus besar bahasa Indonesia dan seterusnya. Oke, itu ciri ya. Silahkan ditulis kalau kalian mau tulis, kalau enggak juga ya di screenshot saja lah ya. Kemudian selanjutnya Pak Guru ingin kalian juga mengenal ya, supaya nanti ada rasa sayang, rasa cinta, rasa ingin terus belajar gitu ya. Mengenal unsur buku fiksi dan non fiksi. Jadi kalau tadi cirinya, sekarang unsurnya gitu ya. Apa maksudnya unsur ini? Jadi unsur itu kalau kalian membaca buku tersebut, baik itu buku fiksi maupun non fiksi, nanti kalian akan menemukan apa gitu loh. Apa yang akan kalian temukan saat membacanya. Nah, yang kalian temukan itulah yang kemudian kita sebut dengan unsur gitu ya. Misal kalau saya baca buku cerita, oh di dalam buku cerita ini ada tokoh, ada alur. Nah, itu namanya unsur gitu ya. Nah, Pak Guru rangkumkan sedikit saja nanti penjelasan lebih lanjutnya nanti pada pertemuan atau pada video-video selanjutnya ya. Ini sepintas saja lah. Jadi kalau buku fiksi itu kalian akan menemukan pastilah setiap buku itu memiliki sampul ya. Nanti dari sampul sekali lagi kita nanti bisa mengenali buku itu fiksi atau non fiksi bahkan gitu ya. Sampul itu halaman depannya ya, halaman paling depan biasanya lebih tebal daripada lembaran-lembaran yang lain. Kemudian judul setiap bab. Sebuah buku fiksi itu pasti memiliki judul subjudul ya, judul di bawah judul utama gitu ya. Misalkan judul utamanya adalah ayat-ayat cinta, judul novel ya misalnya, ayat-ayat cinta. Nah, kemudian itu judul utamanya. Nanti dalam setiap babnya atau dalam setiap episodenya gitu, kalau sinetron ya, itu ada judul tertentu pada episode itu gitu ya. Nah, misal saja pertemuan Fahri ya, misalnya. Lupa juga Pak Guru dulu sempat baca buku ayat-ayat cinta ya, novel gitu. Atau misalkan kita contohkan pakai Naruto tadi gitu ya. Pada komik judul utama komiknya adalah Naruto Shippuden. Tapi kemudian ada judul-judulnya nanti dalam setiap episode yang terbit gitu ya. Edisi pertama ini judulnya, edisi kedua ini judulnya, edisi ketiga ini judulnya gitu ya. Itu kita sebut juga dengan subjudul gitu ya. Atau judul setiap bab. Kemudian dalam buku fiksi kita akan menemukan tokoh. Ya, apa itu tokoh nanti setelah kita bahas lebih lanjut. Kira-kira nanti tokoh itu adalah orang yang melakukan sesuatu ini. Tapi nanti kita bahas lebih lanjutnya. Kemudian di dalam buku fiksi itu ada alur gitu ya. Pasti kalian temukan alur. Kemudian ada latar ya. Yang latarnya ada pembagiannya nanti gitu ya. Ada tema, ada amanat. Nah, dan yang paling penting itu adalah adanya penggunaan bahasa. Nah, ini jelas ya. Sekali lagi yang membedakan nanti antara buku fiksi dengan non fiksi, penggunaan bahasa. Ya, bahwa buku fiksi itu nanti bahasanya konotatif. Terkadang tidak masuk akal gitu ya. Terkadang bahasanya kias atau tidak merujuk sesuatu yang sebenarnya. Ya, kalau kita contohkan Rini mawar desa. Ini bunga desa. Bunga desa bukan berarti bunga yang ada di desanya ya. Mungkin dia orang tercantik. Itu salah satu ciri penggunaan bahasa dalam buku-buku fiksi. Nah, kemudian selain buku fiksi tadi, tentu kita juga harus mengenal unsur yang ada dalam buku non fiksi. Namun ini
lebih singkat lah kalau kita bahasakan ya. Ya, yang pertama pasti sama, sampul. Nah, ini ada kesamaan nanti ya. Makanya tadi dalam salah satu tujuan pembelajaran kita menemukan persamaan dan perbedaan. Ada sampulnya, kemudian ada judul dalam setiap babnya gitu ya. Misalkan nih dalam buku bahasa Indonesia kelas 8 itu judul utamanya bahasa Indonesia. Tapi mungkin pada bab sekian pembahasannya apa? Oh, tentang puisi. Nah, ini tentang teks fabel. Ini pembahasannya tentang teks eksplanasi dan seterusnya gitu ya. Ada banyak. Itu kita sebut dengan judul setiap bab. Itu beda-beda. Ada judul sub bab gitu ya. Kemudian kalau dalam buku non fiksi, setiap judul bab itu di bawahnya pasti ada penjelasannya nanti mengenai sub judul itu tadi. Ya. Ada penjelasannya dan sifatnya penjelasan, sekali lagi informatif. Ya. Kalau dalam buku fiksi, tulisan yang ada di bawah subjudul itu belum tentu penjelasan mengenai judulnya gitu ya. Nah, dan sekali lagi biasanya bentuknya cerita nanti ya, berbeda lah nanti. Nah, dan ini yang paling penting dari buku non fiksi itu, setiap buku non fiksi wajib memiliki urutan penyusunan atau bahasa lainnya sistematika, atau urutan mana yang disampaikan duluan, mana yang ditulis duluan, mana yang perlu disajikan terlebih dahulu, yang ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Itu ada aturannya gitu ya, tidak sembarangan. Nah, nanti kita bahas pada video selanjutnya mungkin ya, lebih kompleks. Ini hanya pengenalan dulu. Dan salah satu sistematika atau urutan penyusunan dalam buku non fiksi yang bisa membuat kita sangat mudah mengenali buku non fiksi itu adalah adanya daftar pustaka. Ya. Daftar pustaka ini menjadi pembeda yang cukup jelas bagi buku fiksi dengan non fiksi. Jadi letaknya nanti biasanya sih di halaman terakhir gitu ya, sebelum biodata penulis biasanya. Jadi kalian tinggal lihat saja kalau pegang buku, coba buka lembaran terakhirnya, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, ada daftar pustaka. Daftar pustaka bisa dipastikan buku yang kalian pegang itu adalah buku non fiksi ya. Tapi kalau tidak ada daftar pustakanya, maka kemungkinan besarnya adalah itu buku fiksi. Oke, itu pengenalan sepintas dulu ya. Nanti lebih lanjutnya guru sampaikan mana contoh-contohnya ya. Nah, untuk mengakhiri video ini, jadi Pak Guru punya gambar ini ya, ada 12 gambar. Coba kalian tentukan dari 12 gambar ini hanya dengan melihat judulnya gitu ya, seperti Pak Guru sampaikan tadi. Kira-kira bisa tidak kalian menentukan, oh buku pertama ini adalah fiksi, buku kedua ini non fiksi gitu ya. Kira-kira saja. Nanti tapi harus dijawab ya, tidak boleh tidak dijawab. Jadi silakan tentukan buku nomor berapa yang termasuk fiksi dan buku nomor berapa yang termasuk non fiksi. Di jawabannya silakan dikirim ke WhatsApp-nya Pak Guru, oke? Nah, dengan format namamu duluan ya. Misalkan Cenem kelas 83, buku fiksi titik 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buku non fiksi 11, 12 bisa ya. Atau yang mana terserah kalian nanti ya. Silahkan dikirim ke WA Pak Guru saja secara singkat. Oke, mungkin itu saja yang Pak Guru ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ini memberatkan. Mudah-mudahan kalian tetap punya semangat untuk belajar. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh diskusi di kolom komentar atau langsung chat di WA-nya Pak Guru ya. WA-nya Pak Guru tidak ditulis di sini ya, karena saya kira kalian sudah hafal. Terima kasih. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.